warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar kakak semuanya? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan semangat untuk belajar. Pelajaran yang pertama dari pelajaran matematika di kelas 4 adalah tentang pecahan. Kita akan belajar tentang pecahan senilai dan bentuk-bentuk pecahan. Silahkan disimak video berikut untuk mengulang materi tentang pecahan pada kelas 3. Sebuah kue dibagi menjadi dua. Setiap bagian dibagi lagi menjadi dua sehingga ada 4 bagian kue sama besar. Masing-masing bagian yang sama besar dari kue disebut 1/4. Sebuah kue dibagi menjadi dua. Setiap bagian dibagi lagi menjadi dua sehingga ada 4 bagian kue sama besar. Masing-masing bagian yang sama besar dari kue disebut 1/4. Baik, tadi ya beberapa contoh tentang pecahan. Jadi pecahan adalah angka yang mewakili bagian dari keseluruhan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang mempunyai muatan nilai yang sama. Seperti apa contohnya? Perhatikan. Pecahan 1/2 sama dengan pecahan 2/4 sama dengan pecahan 4/8. Kok bisa sama ya? Perhatikan. Disebutkan bahwa pecahan 1/2 sama dengan pecahan 2/4 sama dengan pecahan 4/8. Jika kita gambarkan dalam bentuk lingkaran, maka pecahan 1/2 akan didapatkan gambar seperti berikut. Sedangkan untuk pecahan 2/4, jika digambarkan dalam bentuk lingkaran, akan didapatkan gambar seperti berikut. Untuk pecahan 4/8, maka gambarnya akan seperti berikut. Jika kita perhatikan, untuk pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 yang memiliki angka yang berbeda, namun setelah digambar ternyata mempunyai ukuran yang sama. Dari gambar di atas bisa kita pelajari, gambar 1, 2, dan 3 memiliki pecahan yang berbeda, namun memiliki nilai atau ukuran yang sama. Itulah yang disebut dengan pecahan senilai. Jadi, walaupun angkanya berbeda, tetapi memiliki nilai atau ukuran yang sama. Jadi, pecahan 1/2 sama dengan pecahan 2/4 sama dengan pecahan 4/8. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan perhatikan gambar-gambar berikut. Pada gambar A, bisa kita tuliskan pecahan sebesar 1/2. Untuk gambar B, bisa kita tuliskan pecahan dengan nilai 2/3. Jika kita perhatikan gambarnya, maka pada bagian yang diberi warna pada gambar A memiliki ukuran atau daerah yang lebih sedikit daripada gambar B, atau sebaliknya, pada gambar B memiliki ukuran atau daerah yang lebih besar daripada gambar A. Dengan demikian, maka pecahan 1/2 dengan 2/3 tidaklah senilai. Contoh berikutnya pada gambar C dan D. Untuk gambar C, bisa kita berikan nilai pecahan sebesar 2
per 3. Untuk gambar D, kita berikan nilai pecahan sebesar 4 per 6. Jika kita lihat gambarnya, maka pada daerah yang diberi warna, pada gambar C dan D memiliki daerah atau ukuran yang sama. Maka pecahan 2 per 3 dengan 4 per 6 adalah pecahan yang senilai. Jadi ingat ya, pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki muatan nilai yang sama. Video tadi adalah menjelaskan bagaimana cara mencari pecahan senilai dengan pecahan yang kita inginkan. Ada dua cara, yang pertama dengan perkalian, yang kedua dengan pembagian. Dengan perkalian, kalikan penyebut dan pembilang dengan bilangan yang sama. Contoh, kita akan mencari pecahan yang senilai dengan pecahan 4 per 7. Di sini kalian bebas untuk mengalihkan dengan bilangan berapapun. Kita ambil contoh, kita kalikan dengan bilangan 2. Maka penyebut dan pembilangnya harus sama-sama dikalikan dengan 2. 4 dikali 2, begitu juga dengan 7 harus dikali 2. 4 dikali 2 8, 7 dikali 2 14. Maka didapat pecahan yang senilai dengan 4 per 7 adalah 8 per 14. Jadi pecahan 4 per 7 senilai dengan pecahan 8 per 14. Contoh yang lain, kita cari pecahan senilai dari 3 per 4. Sudah ditentukan pecahan yang penyebutnya adalah 12. Maka kita tinggal cari 4 dikali berapa yang hasilnya 12. Ya, 4 dikali 3. Maka jika 4 dikali 3, maka 3-nya juga harus dikali dengan 3. Jadi 3 dikali 3 per 4 dikali 3. 3 dikali 3 sama dengan 9, 4 dikali 3 sama dengan 12. Maka didapat pecahan yang senilai dengan 3 per 4 adalah 9 per 12. Jadi pecahan 3 per 4 senilai dengan 9 per 12. Cara yang kedua dengan pembagian. Sama dengan perkalian, cara pembagian adalah penyebut dan pembilang harus sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. Contoh, kita akan cari pecahan yang senilai dengan 9 per 18. Di sini bebas, kalian mau cari bilangan berapa saja yang tentunya bisa dibagi dengan penyebut dan pembilangnya. Kita ambil contoh, bilangan 3. Maka 9 dibagi 3, begitu juga dengan 18 dibagi 3. 9 dibagi 3, 3. 18 dibagi 3, 6. Didapat pecahan yang senilai dengan 9 per 18 adalah 3 per 6. Jadi 9 per 18 senilai dengan pecahan 3 per 6. Contoh lainnya, kita cari pecahan yang senilai dengan 8 per 24. Sudah diketahui bahwa pembilangnya adalah 1.
Maka kita cari 8 dibagi berapa yang hasilnya adalah 1, atau sebaliknya 1 dikali berapa yang hasilnya 8. Maka didapat adalah 8. 8 dibagi 8, maka 24 juga harus dibagi dengan 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1, 24 dibagi 8 sama dengan 3. Maka didapat pecahan senilai dengan 8/24 adalah 1/3. Jadi 8/24 senilai dengan pecahan 1/3. Demikian ya cara untuk mencari pecahan yang senilai. Ada dua cara, dengan perkalian dan pembagian. Dengan syarat penyebut dan pembilangnya harus dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Selanjutnya kita akan menentukan dua buah pecahan senilai atau tidak. Jika tadi kita mencari pecahan yang senilai, maka sekarang pecahannya sudah ada, tinggal kita tentukan dua pecahan tersebut senilai atau tidak. Caranya adalah dengan perkalian silang, yaitu mengalihkan antara penyebut dengan pembilang dan pembilang dengan penyebut antara dua pecahan. Perhatikan, kita akan tentukan apakah pecahan 2/4 dengan 3/6 adalah pecahan senilai atau tidak. Caranya, kalikan silang antar penyebut dan pembilang pada kedua pecahan. Pecahan 2/4 dan 3/6. Pembilang pada pecahan 2/4 dikalikan dengan penyebut pada pecahan 3/6. 2 dikali 6 sama dengan 12. Lalu penyebut pada pecahan 2/4 dikalikan dengan pembilang pada pecahan 3/6. 4 dikali 3 sama dengan 12. Hasilnya sama, maka kedua pecahan tersebut adalah pecahan yang senilai. Jadi pecahan 2/4 dan pecahan 3/6 adalah senilai. Jika senilai, bisa kita berikan tanda checklist atau tanda sama dengan. Contoh berikutnya, kita akan tentukan pecahan 1/4 dengan pecahan 3/5. Apakah senilai atau tidak? Caranya sama, kalikan silang antar penyebut dan pembilang pada kedua pecahan. Pecahan 1/4 dan 3/5. Kalikan pembilang pada pecahan 1/4 dengan penyebut pada pecahan 3/5. 1 dikali 5 sama dengan 5. Lalu kemudian kalikan penyebut pada pecahan 1/4 dengan pembilang pada pecahan 3/5. 4 dikali 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Hasilnya tidak sama. Jadi pecahan 1/4 dan pecahan 3/5 tidaklah senilai atau tidak senilai. Bisa kita berikan tanda tidak sama dengan atau tanda silang. Nah, demikian ya cara untuk menentukan dua pecahan senilai atau tidak, yaitu dengan perkalian silang. Jika hasilnya sama, maka pecahannya senilai. Jika hasilnya tidak sama, maka pecahannya tidak senilai. Demikian materi untuk hari ini. Untuk selanjutnya, kalian bisa mengerjakan tugas-tugas atau latihan selanjutnya. Untuk hari ini cukup. Jika ada kekurangannya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas, silakan untuk ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.